Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Al-Fatih. Saya dari kelas B ingin membawakan materi perlindungan konsumen. Jadi, istilah konsumen berasal dari kata consumer atau konsumen. Konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya Principle of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa. Jadi, istilah konsumen berasal dari kata consumer atau konsumen. Konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya Principle of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Sedangkan pengertian konsumen menurut pengertian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi, dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga, yaitu golongan rumah tangga konsumsi dan golongan rumah tangga produksi. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut AZ, Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa. Konsumen di dalam pergaulan hidup sumber hukum, perlindungan konsumen hukum yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999. Jadi, tujuan perlindungan konsumen: 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat hakikat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kita ambil contoh kasus seperti disclaimer pada pembelian online tiket konser. Nah, pada umumnya, konser zaman sekarang biasa menjual tiket secara online. Jadi, para pelaksana acara biasanya membuatkan akun Instagram untuk memberikan informasi kepada para penonton yang ingin menonton konser yang dibuat.
Dan karena tiket itu mudah untuk dibuat, maka dari para panitia membuatkan disclaimer untuk para penonton agar tidak tertipu oleh tiket palsu. Dan contohnya seperti ini.